Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halakum ya dhullab? Arsallahu ayyafalakum jami'an. Bertemu kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Masih menerangkan bab 3 dengan tema memahami keautentikan Al-Quran. Pada minggu lalu kita sudah mengulas tentang bukti keautentikan yang pertama yang termaktub dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Oke, dalam ayat tersebut diterangkan bahwasanya sesungguhnya kami, yakni maksudnya adalah Allah, ya inna nahnu, ya sesungguhnya kami nazzalna dzikra, yang menurunkan Al-Qur'an, serta wa inna lahu lahafizun, serta Allah pula yang menjaganya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan bukti penjagaan Allah atas kemurnian dan juga keaslian Al-Quran dari dulu, dari awal diturunkannya hingga sekarang. Oke, kita mulai. Nah, ini masih dengan judul yang sama. Oke. Nah, sebelum masuk pada materi hari ini, ya terlebih dahulu kita adakan review materi kemarin. Ya, masih ingatkah kalian? Ya, pertanyaannya, ya kita uji dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa bukti yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah autentik atau asli dari Allah dan bukan merupakan buatan Nabi Muhammad sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum kafir Quraisy. Oke, ya kita hitung 3, 2, 1. Ya, untuk buktinya, ya sebagaimana yang sudah kita ulas di awal tadi, salah satu buktinya adalah dari dalil naqli yang termaktub dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, yakni Allah menjelaskan bahwasanya Allah pasti akan menjaga Al-Quran. Ya, selain Allah menurunkan, juga akan melakukan penjagaan. Penjagaan maksudnya dari apa? Kemarin kita sudah membahas dari beragam perspektif tafsir. Yakni ada tafsir yang kita sudah ulas kemarin, bahwasanya penjagaan Allah itu dari pemalsuan, dari penambahan, dari pengurangan, maupun berbagai bentuk hal yang bisa menyacati kemurnian atau keaslian Al-Quran tersebut. Ya, ada dari tafsir At-Taisir, ya dan lain sebagainya kemarin yang sudah kita bahas. Oke. Selanjutnya, ya kita akan masuk pada penjelasan ini sebagai pengantar, ya sebagai pengantar sebelum masuk pada dalil berikutnya. Ya, kamu harus tahu bahwasanya yang pertama, Allah ini menantang orang-orang yang tidak beriman terhadap Al-Quran untuk membuat satu surah atau 10 surah yang sama dengan Al-Quran. Kemudian tantangan Allah ini disambut oleh mereka. Nah, nyatanya apa? Nyatanya tidak ada satupun yang mampu menandingi Al-Quran, baik dari segi kesusastraan atau nilai sastranya, maupun nilai-nilai lain yang terkandung dalam ayat Al-Quran seperti nilai-nilai sejarah, nilai-nilai akidah, maupun isyarat ilmiah. Dan adapun ayat Al-Quran yang menerangkan tentang tantangan Allah tersebut, ini diantaranya termaktub dalam Quran surah At-Tur ayat 33-34, Al-Isra ayat 88, kemudian surah Hud dan Al-Baqarah ayat 23. Oke, kita langsung masuk pada beberapa tantangan Allah yang termaktub dalam ayat-ayat tersebut. Nah, ini bukti keautentikan 2. Yang pertama ini, ya, Allah menantang ya mereka yang meragukan keaslian Al-Quran untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Serupa dalam bentuk apa? Dalam bentuk susunannya, dalam nilai sastranya, dalam konten-konten yang bermanfaat yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama dalam Quran surah At-Tur ayat 33-34 yang berbunyi am yaquluna naftarah, ya, am yaquluna taqawwal, ya bal la yu'minun falyatu bihaditsim mislihi in kanu shadiqin. Jadi di sini tantangan Allah
yakni Nabi Muhammad ini diduga mereka-reka ya, atau membuat-buat Al-Quran. Maka kemudian Allah menantang, cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran jika memang mereka adalah orang-orang yang benar. Yang berikutnya adalah dalam Quran surah Al-Isra ayat 88. Nah, ini tantangan Allah kepada segolongan jin maupun segolongan manusia untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Nah, ini sudah dijelaskan layak tuna. Ya, artinya kalau dalam bahasa Jawa itu ora bakal iso nekaake. Jadi sudah dipastikan bahwasanya mereka tidak akan bisa mendatangkan ayat atau surah yang semisal dengan Al-Quran. Bukti keautentikan yang kedua. Nah, yang pertama, yang kedua ini ya, tantangan Allah adalah menantang mereka untuk membuat 10 surah. Kalau tadi masih bersifat umum ya, untuk membuat yang semisal Al-Quran. Ini levelnya diturunkan lagi untuk membuat dinaikkan lagi ya, membuat yang 10 surah yang semisal atau yang sama dengan Al-Quran. Ini ayatnya dalam Quran surah Hud ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, am yaqulu naftarah qul fa'tu bi'asyri suwarin. Ya. Maka datangkanlah bi'asyri suwarin 10 surah mithlihi yang semisal dengan Al-Quran. Oke, ini tantangan Allah adalah membuat 10 surah yang sama dengan Al-Quran. Kemudian kita masuk pada bukti keautentikan yang lain, yakni yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Nah, ini levelnya diturunkan dari yang semula 10 surah diturunkan jadi 1 surah saja. Ya, 1 surah saja. Apakah mereka bisa menandingi atau menyamai apa yang ada dalam Al-Quran? Nah, ini ayatnya adalah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ya, jadi ketika mereka atau kamu itu meragukan atas apa yang diturunkan oleh Allah kepada hamba kami, fa'tu bi suratim mithlih, maka datangkanlah 1 surah saja. Ya, tidak 10 tapi ditantang hanya 1 surah saja ya, yang sama dengan Al-Quran. Namun nyatanya apa? Namun nyatanya sama saja, tidak ada yang mampu. Oke, oleh karena itu ya, you have to think deeply. Ya, kamu harus berpikir mendalam. Tentang apa saja? Yang pertama adalah dari dulu hingga sekarang tidak ada yang mampu memenuhi tantangan Allah untuk membuat yang semisal Al-Quran. Entah itu 1 surah, 10 surah maupun yang lebih umum, yaitu yang menyamai Al-Quran baik dari segi kesusastraan, baik dari segi konten dan lain sebagainya. Kemudian typo, ya, bentuk typo atau kesalahan penulisan maupun upaya pemalsuan Al-Quran sampai sekarang ya, dari dulu hingga sekarang ini dapat segera dikoreksi dan dibenarkan oleh penghafal Al-Quran dan juga para ahli Quran yang lain. Lalu para penghafal Al-Quran sejak zaman Nabi ya hingga sekarang itu masih tetap eksis, bahkan jumlahnya semakin banyak. Nah, beberapa di antara anak-anakku semua mungkin ada yang termasuk dalam golongan hufal ya, atau hafizat ini. Nah, mushaf Al-Quran yang sudah disalin dan juga distandarisasi sejak zaman Sayyidina Utsman, ini nyatanya telah dicetak dalam jumlah yang begitu banyak secara terus-menerus dan mengalami pengembangan yang cukup signifikan baik dari segi model, variasi tampilan, kemudian juga sekarang sudah ada Al-Quran dalam bentuk digital. Nah, kalau mungkin anak-anakku memperhatikan, sekarang Al-Quran itu sudah ada beragam model ya. Ada yang Al-Quran tafsir per ayat, Al-Quran tafsir per kata, kemudian Al-Quran Nisa ya, yang khusus perempuan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu semualah yang menunjukkan bahwasanya Allah menjaga kemurnian Al-Quran dari masa ke masa. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi dan jangan lupa untuk belajar. Tetap semangat. Syukran lakum ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.